kita akan ngebahas soal-soal kimia di sesi UAS untuk menghadapi ujian akhir semester. Boleh dilanjut, Bu? Nah, kita kabaran-kabaran dulu. Gimana nih kabarnya? Boleh nih di kolom chat dikasih respon dulu atau dikasih reaction untuk kabarnya. Iya, mana reactionnya? Boleh di komen di chat. Meskipun kita di hari Minggu harus belajar, semangatnya harus tetap kita jaga ya buat bisa dapetin nilai yang memuaskan di UAS nanti. Oke, lanjut, Bu. Nah, di sini ada 3 tutor ya buat kimia. Mungkin boleh perkenalan dari masing-masingnya dulu, dari Bintang. Oke, halo semuanya. Mungkin baru pada ketemu aku ya. Kenalin, aku Bintang dari program studi Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 58. Salam kenal semua. Oke, lanjut, Muti. Halo semuanya, kenalin. Aku Mutiara Kalsum, biasa dipanggil Muti dari SD 14, Departemen Kimia. Terima kasih. Dan kenalin, nama aku Riko Ramadan. Aku juga sama kayak Muti dari kelas SD 14 dan dari Departemen Kimia. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai yuk buat bahas soalnya. Oke, soal pertama ini kita bakal ngebahas mengenai kesetimbangan. Oke, di soal pertama, pada suhu tinggi BF5 mengalami dekomposisi dengan reaksi sebagai berikut. Dan pada suhu 1500 Kelvin, kesetimbangan tercapai. Bila konsentrasi BrF5 adalah 0,0064 molar, konsentrasi Br 0,018 molar, dan konsentrasi F2 0,009 molar, tentukan yang pertama nilai Kc, kedua nilai Kp, dan tiga besarnya perubahan energi Gibbs pada berdasarkan nilai Kc yang nanti kita dapat. Oke, langsung kita ke pembahasannya aja. Nah, seperti yang kita tahu, maaf ini harusnya pakai kayak rumus gitu ya. Cuma karena keterbatasan desain, oke langsung nilai Kc yang kita tahu nilai ketetapan kesetimbangan dari suatu reaksi itu adalah produk konsentrasi dari produk pangkat koefisiennya dibagi dari konsentrasi reaktan dan dipangkatkan oleh koefisiennya juga. Nah, seperti kita tahu tadi, konsentrasi dari produknya adalah 0,0018 dan bisa kita tulis 1,8 kali 10 pangkat min 3 dikali 9 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan dengan 5 dibagi 6,4 dikali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2. Dan Kc kita dapat sebesar 2,59 kali 10 pangkat min 9. Boleh lanjut? Nah, untuk Kp-nya sendiri, untuk nyari Kp, kita gunain hubungan antara Kc dan Kp aja. Di mana Kp adalah Kc dikali RT pangkat delta N. Nah, R ini adalah tetapan gas yang nilainya 0,082, T di sini adalah suhu mutlak, dan delta N adalah selisih dari koefisien produk dikurang reaktan. Nah, Kc-nya tadi kan kita udah dapat ya, 2,59 kali 10 pangkat min 3. Dan nilai R adalah 0,082, suhunya tadi 1500 Kelvin. Nah, sedangkan untuk selisih koefisien tadi, di produk koefisiennya kan 6 ya, dan di reaktan itu 2. Nah, jadi kita bisa dapat Kp-nya yaitu mendekati 0,59. Nah, untuk yang ketiga, besar perubahan energi Gibbs berdasarkan nilai Kc, karena kita tadi udah dapat nilai Kc, dan perubahan energi Gibbs pada keadaan standar dirumuskan dengan minus RT logaritma natural dari K. Nah, langsung aja kita substitusi, yang yaitu R-nya 0,082, T-nya 1500, dan K-nya tadi kita udah dapat ya, RT, oh ya, tadi KP-nya maksudnya
KC udah dimasukin ya, 2,59 kali 10 pangkat min 9. Nah, kita dapat nih perubahan energi Gibbs-nya mendekati 2431 kilojoule per mol. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, boleh lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita dikasih reaksi, dan kemudian kita harus setarakan reaksi redoks berikut dalam suasana asam. Nah, yang pertama, dalam menyetarakan reaksi redoks, khususnya dalam suasana asam, yang pertama kita harus lakukan adalah memisahkan reaksi oksidasi dan reduksi dari reaksi tersebut. Yang kedua, menyetarakan atom utama selain O dan H. Yang ketiga, menyetarakan atom O dan H. Kemudian yang keempat, kita menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Dan yang terakhir, menjumlahkan reaksi dengan mengeliminasi elektron. Nah, yang pertama tadi, ini udah aku tandain ya, yang satu berarti aturan yang pertama, yaitu kita pisahin dulu mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Nah, Fe sendiri tadi bilangan oksidasinya naik ya, dari +2 ke +3. Sedangkan MnO4-, Mn-nya sendiri turun ya, dari berapa nih berarti, +7 ke +2, dia turun 5. Nah, kemudian karena kita lanjut ke yang ketiga, oh ya maaf, karena langkah kedua dilewatin karena unsur-unsurnya sendiri udah setara, ya kan? Kalau Fe di kiri dan kanan udah 1, Mn di kiri dan kanan udah 1. Berarti kita lanjut ke aturan yang ketiga, yaitu kita setarain O dan H-nya. Nah, untuk Fe sendiri karena nggak ada O dan H, berarti boleh kita lewatin. Dan untuk di reaksi reduksi ini, di sisi sebelah kiri, MnO4- itu kekurangan H, sedangkan di ruas kanan, Mn2+ itu kurangnya O. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam suasana asam, ketika kekurangan H, maka kita tambahkan H+. Dan ketika kekurangan oksigen, kita tambahkan dengan air, H2O. Nah, karena di ruas sebelah kiri itu kita kekurangan, maaf, ke ruas sebelah kanan dulu ya. Karena di sebelah kanan kita kekurangan oksigen, berarti kita bisa kasih 4H2O, biar oksigennya itu ditambah ada 4. Nah, karena di ruas kanan ini hidrogennya udah ada 8, dan di kiri belum ada hidrogen nih, berarti kita tambahin 8H+. Nah, jadi kalau di sini antara O dan H-nya udah setara. Nah, kemudian kita lanjutin ke langkah keempat, yaitu menambahkan elektron. Nah, untuk reaksi oksidasi sendiri, karena Fe di sebelah kiri itu muatannya +2, dan di sebelah kanan +3, berarti kita bisa kurangin muatannya yang lebih besar, yaitu 3+, kita beri elektron 1 gitu ya, biar ruas kanan dan kiri sama-sama punya muatan +2. Nah, untuk di reaksi reduksi sendiri, karena di kanan ini ada 2+ ya, dan di kiri ini muatannya kalau kita lihat ada -7. Sorry. Ya, nah untuk agar setara, kita tambahin 5 elektron di sini, agar muatannya setara gitu ya. Nah, untuk langkah yang kelima tadi, kita bisa jumlahin. Nah, karena di sini kita mau eliminasi elektronnya, berarti kita harus samain koefisien antara elektron dioksidasi dan direduksi. Nah, berarti kita kali 5 aja nih ke reaksi oksidasinya, biar elektronnya sama-sama 5 kayak di reaksi reduksi. Nah, ketika udah sampai di sini, kita bisa langsung eliminasi aja elektronnya, karena mereka ada di ruas yang berbeda ya. Kalau di Fe2+, elektron itu ada di ruas kanan, dan ketika direduksi, di bagian reduksi, elektronnya ada di sebelah kiri. Sehingga kalau emang ada di beda ruas gitu, boleh kita coret gitu istilahnya. Dan akhirnya reaksi setara redoks ini dalam suasana asam
menghasilkan MnO4 minus ditambah 5 Fe2 plus 8H plus menghasilkan Mn2 plus 5 Fe3 plus dan 4 H2O. Mungkin ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, boleh lanjut ke nomor berikutnya. Nah, soal berikutnya ini kita masuk ke kimia organik. Jadi di struktur amlopidin ini, kita ditanya gugus fungsi apa aja nih yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat secara seksama, di amlopidin ini kita bisa nemu beberapa gugus fungsi. Yang pertama adalah halogen. Nah, kalau kalian lihat di yang warna hijau itu ada Cl ya, ada klor. Ya, dan kemudian ester nih. Di ester sendiri kita bisa lihat yang di ruas O, yang oksigennya itu, yang warna merah, ya ada dua ester. Ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan nih. Nah, kemudian selanjutnya ada juga ether, yang mana itu yang oksigen, yang ada di tengah. Nah, kemudian ada senyawa amina nih. Amina sendiri yang tersusun dari nitrogen dan hidrogen, NH. Yang pertama ini yang dilingkarin ada amina primer, dan yang kedua ini yang paling bawah ya, yang amina, yang tadi itu sekunder, dan yang ini primer, karena dia ada di ujung. Nah, untuk yang ini ada yang mau bertanya? Kalau yang masih bingung cara nentuin apa itu gugus ester, apa itu ether, apa itu amina, halogen, boleh ditanyain di sini ya. Ya, kalau penjelasannya terlalu cepat boleh juga langsung bilang aja. Oke, mungkin nggak ada. Oh, ini ada pertanyaan dari Zihan. Kalau untuk soal yang ini, emang dari kita sendiri harus hafal gitu ya sama bentuk-bentuknya. Nah, kalau misalnya kita dikasih struktur senyawa yang cukup kompleks, nih, misalnya kayak amlopidin ini, berarti kita harus cermat juga melihatnya. Dan kemudian, karena ini tentang kimia organik, berarti kita sendiri juga harus hafal gimana struktur dan gugus fungsi yang sering banget keluar di soal-soal kimia organik. Nah, contohnya itu ada yang umum kayak ada alkohol, ada ester, ether, asam karboksilat, dan lain-lain. Nah, pastinya buat memudahkan kita ngerjain soal, kita juga harus tahu gimana sih sebenarnya ciri-ciri dari gugus-gugus itu kalau udah disambungin di rantai hidrokarbon gitu. Jadi itu biar mempermudah kita aja, dan kitanya juga jadi lebih awas gitu dari struktur yang udah dikasih di soal. Itu sih mungkin jawaban dari aku. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, sama-sama. Mungkin boleh lanjut ke soal berikutnya. Nah, berikutnya, senyawa berikut yang mengandung gugus ester adalah, mungkin sebelum ke soal, kita langsung lihat pembahasannya dulu. Kalau ester sendiri, kalau ditulis dengan rantai lurus seperti ini ya, nggak dibuat strukturnya, ester itu bisa ditulis dengan R strip OCO strip R atau R strip C O strip R. Nah, maksud dari R itu apa? R itu maksudnya rantai hidrokarbon. Jadi R ini bisa kalian ganti dengan rantai lainnya gitu. Dan yang jadi fokus kita di sini adalah OCO-nya sendiri yang merupakan gugus dari ester. Nah, mungkin Muti bisa digambar deh secara struktur OCO itu gimana?
Iya, benar banget nih kayak gitu. Nah, karena di kebanyakan soal itu nggak selalu setiap struktur hidrokarbon itu digambarkan dengan jelas gitu ya. Kebanyakan juga digambarkan dengan rantai yang lurus kayak gini aja. Jadi kita harus bisa diimajinasikan atau mungkin kita sendiri bisa gambar di kertas gitu. Nah, kalau misalnya begini, berarti kita langsung lihat aja ke setiap pilihan. Nah, kalau kalian lihat yang pertama itu berarti bukan ester, dan yang kedua juga nggak ada nih yang malah adanya alkohol dan asam karboksilat. Dan yang ketiga juga malah alkohol ya, karena di ujungnya ada OH. Nah, yang D kalau kita lihat di sini ada O2 yang mengapit C. Nah, berarti kalau secara kita imajinasikan, berarti C-nya ini langsung terhubung oleh dua oksigen gitu ya, dan berarti merupakan senyawa yang memiliki gugus ester. Nah, gitu sih. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, boleh dilanjut ke soal berikutnya. Silakan, Muti. Nah, soal selanjutnya tentang indikator nih. Diketahui trayek perubahan warna indikator sebagai berikut. Ini ada data nih, seperti ini. Nah, kalau di data kayak gini, berarti untuk indikator metil jingga, trayek yang kalau pH-nya tuh lebih kecil daripada 3,1, nanti hasilnya tuh merah. Kalau lebih dari 4,4, nanti hasilnya kuning. Nah, kalau di antaranya merah sama kuning apa? Oranye bukan? Nah, nanti berarti di antara 3,1 sampai 4,4. Nah, kayak gitu juga dengan bromkresol hijau, bromtimol biru, sama phenolphthalein. Kalau kurang dari 3,8 nanti kuning, lebih dari 5,4 nanti biru, yang kayak gitu. Terus, untuk hasil analisisnya kan, dia bilang nih terhadap indikator metil jingga memberi warna kuning. Nah, kan dia bilang metil jingga memberi warna kuning, berarti dia lebih besar daripada 4,4 kan? Nih, untuk warna kuning ini. Berarti, kita iniin dulu. Warna kuning, terus bromkresol hijaunya dia beri warna biru. Warna biru, berarti lebih dari 5,4. Terus, untuk bromtimol birunya, warna biru juga nih. Warna biru, berarti lebih dari 7,6. Terus, untuk phenolphthalein tidak memberi warna, berarti yang ini kan, tidak memberi warna berarti segini, kecil dari 8,3. Kecil dari 8,3. Nah, ini tadi kan yang udah diketahui, ini udah paham kan ini kenapa kurang dari lebih dari 4,4, lebih dari 5,4, lebih dari 7,6 dan kurang dari 8,3. Nah, jadi rentang pH-nya tuh kan ini lebih dari 4,4. Terus untuk yang bromkresol hijau harus lebih dari 5,4. Berarti ini enggak kita gunain lagi nih. Karena kalau dia lebih dari 5,4, anggap aja 6 deh. Untuk metil jingganya udah memenuhi. Bakal warna kuning juga karena lebih dari 4,4, 6 kan. Nah, terus kalau di bromtimol biru, dia harus lebih dari 7,6 nih. Oh, berarti ini nggak bisa dipakai nih. Nggak bisa lebih dari 5,4. Berarti kita pakai yang lebih dari 7,6. Karena kita buktiin lagi nih, kalau kita ambil 7,7 lah atau 8, kita pakai ke sini, ke bromkresol hijau, kan dia juga lebih dari 5,4 kan. Nah, hasilnya juga tetap biru, bakal biru. Terus juga di metil jingga lebih dari 4,4, 8 kan. Nah, jadi kita pakai yang ini nih. Rentangnya berarti lebih dari 7,6 dulu. Terus untuk phenolphthalein dia untuk ngasilin nggak berwarna itu kurang dari 8,3 pH-nya. Berarti 8,3 ke bawah itu ngasilin tidak berwarna. Nah, dia tuh untuk di antara rentang pH ini kita harus memenuhi semua syarat yang tadi. Yang metil jingga kuning, bromkresol hijau biru.
Nah, jadi rentang pH-nya tuh antara 7,6 sama 8,3. Karena lebih besar daripada 7,6 dan lebih kecil daripada 8,3. Oke, terus kita coba lihat kembali nih. Nih. Tuh. Ini kecil dari 8,3 kan, ininya lebih dari 7,6. Oke, apakah kecepatan atau udah paham nih? Lanjut nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu nih, masih bingung gitu. Gimana guys? Boleh di komen atau langsung on mic. Paham, oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak kita lanjut nih. Alhamdulillah, oke lanjut ya. Nih. Dimerisasi tetrafluoroetilena C2F4 menjadi oktafluorosiklobutanat C4F8 mempunyai orde kedua untuk reaksi C2F4 dan pada suhu 450 Kelvin konstanta lajunya K sama dengan 0,0448 L mol min 1 detik 1. Jika konsentrasi awal C2F4 0,1 molar, berapakah operasinya sesudah 250 detik? Nah, sebelum kita ngejawab, kita wajib banget ngepahamin soal-soalnya, apa yang diketahui, apa yang ditanya. Jadi kita bisa tahu nih kita ngerjainnya gimana. Dari soal, nih. Dari soal kita udah tahu dia nih orde kedua karena udah disebutkan, udah ada soal di soalnya orde kedua. Terus pada suhu ini kita ketahui konstantanya segini, konsentrasi awalnya berarti konsentrasi awalnya segini, mintanya konsentrasi sesudahnya dengan waktu segini. Oh, berarti ketahui ordenya, suhunya, konstantanya, konsentrasi awal sama waktu yang ditanya konsentrasi akhir. Nah, kalau soal-soal kayak gini untuk nentuin konsentrasi ini udah disebut nih ordenya kedua, tapi kalau nanti nggak disebut orde ini kedua, tapi ada K-nya ini, K-nya kayak gini, nah nanti kita juga bisa mengetahui dari K-nya dia orde berapa. Karena kan orde 0, orde 1, sama orde 2 kan nanti rumusnya beda-beda tuh. Nah, kalau dari sini kita kalau orde 0 maaf, orde 0 N per S, kalau orde 1 per S, kalau orde 2 berarti per mol S. Nah, kayak gitu. Dari kita bisa lihat dari sini nih. Nih kayak gini. Tapi ini mohon maaf nih ketutup sama pura-pura. Jadi pokoknya gitu. Yang ini tadi, ini kan ini orde 0 M per S. Ini nanti berarti 1 per S. Nah, kalau ini 1 per molar S. Nah, kayak gitu. Nah, kan tadi udah untungnya udah diketahui kan ininya berapa, ini orde kedua. Nah, tapi kalau misalnya nggak diketahui bisa nih dari K-nya kita nentuin orde, karena nentuin orde itu penting banget untuk kita tahu kita pakai rumus apa. Terus tadi udah diketahui konsentrasi A, terus sudah dikasih tahu waktunya, K-nya, terus yang ditanya konsentrasi akhir. Karena dia orde 2, berarti kita pakai rumusnya yang ini nih. Nah, kan udah tahu nih orde 2, berarti ini udah nggak diiniin lagi, udah nggak dilihat lagi nih orde 0 sama orde 1-nya. Terus oke, lanjut. Pokoknya kalau soal-soal kayak gitu tuh wajib ketahui ordenya dulu. Bisa nanti dari ininya, dari ininya lajunya, atau dari K-nya, atau dari yang kayak gini, data-data yang kayak gini. Oke. Lanjut dulu untuk rumusnya gini kan, tadi pakai rumus yang itu. Nih, waktunya segini, konsentrasi awalnya segini, K-nya segini. Nah, tadi pakai rumus ini nih. Ini kita langsung masukin aja nih, berarti konsentrasi C2F4 akhir, ini konsentrasi C2F4 awal. Nah, yang ini ditanyain kan, konsentrasi yang akhir, awalnya tadi 0,1 molar. Nih. Terus ditambah K-nya segini. K-nya segini dikali dengan waktunya dalam second. Ini 250, berarti tinggal dimasukin semua kan.
Udah tinggal dimasukin 1/0,1 kan 10. Ini dikali nanti hasilnya 11,2. Terus ini hasilnya kan 21,2. Terus tinggal dibalik deh kayak di perkalian silang. Dapatlah konsentrasi. Akhirnya nanti 0,047 molar. Nah, ada yang dibingungin nggak teman-teman? Atau kecepatan juga atau gimana? Atau udah paham lanjut? Jangan segan-segan ya kalau misalnya mau nanya, santai aja kita. Ntar kita saling belajar aja. Boleh di komen atau boleh langsung on mic, paham gitu. Atau bisa ada yang mau diulang. Oke, paham. Oke, kita lanjut ya. Ini pH campuran dari 100 ml larutan NH4OH 0,2 molar yang ditambahkan ke dalam 100 ml larutan H2SO4 0,05 molar. Dengan KB sudah diketahui, KB NH4OH-nya 10⁻⁵. Nah, seperti biasa kita kalau untuk ngejawab soal itu kita wajib untuk pahami soalnya dulu, apa yang diketahui, apa yang ditanya. Nah, di sini yang diketahui ini kan ada basa lemah nih, terus ada asam kuat. Nah, kalau yang kayak gini kan berarti berhubungan sama larutan penyangga. Kalau ditambah kalau dia dicampurin, karena si yang ini juga si yang lemahnya, basa lemahnya itu molnya tuh lebih besar daripada yang asam kuat. Terus udah, oke, kita lanjut dulu. Nah, kita reaksiin dulu nih sebelumnya nih. Dari yang NH4OH, terus kita reaksiin sama H2SO4. Terus kan jadinya gini nih. Nih. Terus disetarain. Ini kan ini NH42SO4 udah pada tahu kan? Ini kenapa bisa NH4 2 kali SO4. Ini boleh nih diulang sebentar nih. Ini berarti kan NH4 plus bereaksi sama yang SO4 2-. Nah, nanti jadinya NH4-nya itu ada 2, SO4-nya itu ada 1. Jadilah kayak gini. Udah paham kayak gini, terus kita setarain kan, NH4-nya ada 2. Berarti ini kita jadiin koefisiennya 2. Terus yang lain udah setara, yang ini H2O-nya belum setara, jadi kita kaliin 2, udah setara semua. Ya, wajib banget ini disetarain karena koefisien itu nanti ngaruh ke reaksinya. Nah, untuk ini kan mula-mula, ini reaksinya yang sisa. Untuk mula-mulanya itu kan mol tuh kita buat. Dari molnya kita dari sini tadi. Mol itu molaritas dikali dengan volume dalam liter. Tapi sebenarnya kalau mau dibuat mililiter juga bisa sih, nanti kan disamain aja. Tapi kebetulan ini aku buatnya dalam liter, dalam mol. Berarti nanti 0,2 dikali 0,1 karena dari mili ke liter itu kita bagi 1000. Udah dapatlah kayak gini, terus kita tentuin dulu reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu yang nanti mula-mula ini dibagi dengan koefisiennya, nanti dilihat yang paling kecil yang mana. Nah, ini kalau dibagi 2 berarti kan 0,01. Sedangkan kalau ini kalau dibagi 1 0,005. Berarti lebih kecil ini. Nanti ini yang jadi reaksi pembatas. Terus juga kalau penyangga sih emang si yang kuat yang selalu habis karena kan dia penyangga gitu. Oke, udah pakai ini berarti kalau untuk koefisiennya 2 berarti 0,005 dikali dengan 2. Dari hasilnya ini yang bereaksi di NH4OH. Terus sudah kayak gitu. Karena ini reaktan berarti reaktan itu selalu berkurang tuh. Nah, nanti yang di produknya bertambah. Jadi kayak gini. Nah, tapi kan rumus ini kan penyangga nih, untuk nentuin pH-nya kan kita harus nentuin pOH dulu. Nentuin pOH kita harus nentuin OH- dulu. Dengan rumusnya kayak gini. Nah, tapi garam yang di sini dia nggak gunain yang ini nih. Karena konjugasinya itu tuh NH4 ini kan yang digunain, dan itu ada 2 karena kita jabarin gini nih. Nih, ini NH42SO4 terus dijabarkan kan jadi 2 NH4 plus ditambah SO4 2-. Nah, karena ininya 0,05 berarti ininya 0,01. Udah kan kita masukin ke sini. Jadi OH-nya KB kali basa bergaramnya, udah nih KB-nya tadi udah diketahui kan 10⁻⁵ dikali dengan kayak gini, ini mol per volumenya. Sebenarnya
bisa aja sih langsung mol karena volumenya pasti sama. Jadi nggak kayak dimolaritasin. Dapat OH-nya udah sama berarti dengan si KB-nya 10 pangkat min 5. Nah, untuk pOH-nya berarti langsung 5 karena 5 min log gitu. Udah dapat 5 yang ditanya, sedangkan yang ditanya kan pH nih, jangan sampai di pOH aja nih udah dapat 5, tapi kembali lagi nih lihat soalnya. Yang ditanya pH campuran. Berarti di sini kan kalau pOH itu kalau pH itu 14 dikurang pOH. 14 dikurang 9. Nah, 14 kurang 5, maaf. Jadi dapatlah pH-nya 9 gitu. Ada yang dibingungin nggak, guys? Atau kita lanjut nih? Kalau paham, kita langsung lanjut aja. Aku mau tanya itu ketambahan konsentrasi basa lemah dan garamnya sama. Nah, ini tadi. Kan awalnya ini nih. Awalnya 0,5, ntar dihapus dulu ya. Nah, awalnya 0,05 ini kan. Kenapa nggak pakai ini? Karena kita iniin dulu. Karena dia konjugasi, dia nih garam yang dikali dengan konjugasinya. Nah, konjugasinya itu kita pakai yang NH4+. Kan kalau kayak gini kita jabarin jadi gini nih. Nah, jadi gini nih. Jadi gini. Nah, kalau yang ini tadi kan 0,005. Nih, kalau dijabarin kan jadi gini. Tadi kan 2NH4+ ditambah SO4 2- kan. Karena ini koefisiennya tuh 2, yang ini 1, berarti ini 2 kalinya dari ini. 2 kali dari 0,005, jadi sama dengan 0,01 gitu. Jadi ininya makanya 0,01. Gimana Kasfa, udah paham belum? Atau masih bingung nih kenapa? Gimana Kasfa? Atau yang lain ada yang mau tanya? Oh, mudah-mudahan paham. Bismillah. Nanti kalau kayak gini, misalnya ada yang rata, kita contoh yang lain ya. Ada yang kayak biasa yang kita ketahui nih, CH3COONA. Nah, kalau yang kayak gini, ini kan nanti satu nih. Aduh. Nah, ini kan kayak gini, nanti jadinya CH3COO+ ditambah CH3COO- ditambah Na+. Nah, kalau yang kayak gini baru, misalnya dia hasilnya 0,005, yang dipakai 0,005 juga garamnya. Karena dia satu, karena nanti dijabarin juga kan CH3CO- tambah Na+, karena sama-sama satu nanti koefisiennya gitu. Sedangkan ini kalau dijabarin yang NH4+-nya tuh koefisiennya 2, jadi dikali dengan 2 gitu. Kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh tanya-tanya di grup deh gitu. Atau PC juga boleh antara kami bertiga. Ini boleh Rifki? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini tuh masih tentang laju reaksi ya. Dalam suatu reaksi kimia, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Berapa kali lebih cepat reaksi pada suhu 80 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius? Pilihannya ada 8, 16, 32, 64, sama 108. Begitu. Nah, kita dari soal tersebut tuh dicari dulu berapa suhu awalnya dan berapa suhu akhirnya. Nah, suhu awalnya itu kan tadi 20 derajat Celcius dan suhu akhirnya 80 derajat Celcius. Kenapa 20 yang awal, 80 yang akhir? Karena kan itu pada setiap kenaikan suhu ditanyanya tuh. Berarti keduanya 80 derajat Celcius. Nah, untuk delta T-nya, jadi kan setiap naiknya itu setiap 10 derajat Celcius, maka itu tuh si delta T-nya 10. Nah, langsung aja masukin ke rumusnya. Vt atau kecepatan pada saat tersebut, dV atau kecepatannya berapa kali naiknya, kan 2 kali tuh setiap 10 derajat Celcius, jadi 2 dipangkatin T2 dikurangi T1 per dt. Nah, kan dv-nya kan 2, dipangkatin 80 dikurangi 20 per 10, karena naiknya setiap 10 derajat Celcius, maka 2 pangkat 60 per 10 jadi
2 pangkat 6 hasilnya 64. Jadi kecepatannya tuh 64 kali. Gimana? Paham nggak? Sebenarnya ada juga kalau misalnya ini tuh cara yang biar cepet ya, bisa juga kita tuh dihitung manual tapi bakalan lama. Misalnya nih dari 20 kan coba di ke kiri nih, dibalik lagi sedikit. Nah kan awalnya itu kan 2, bisa jadi kan misalnya jadi 10. Kalau misalnya naik 10 jadi 30, nanti dikali 2 jadi 4 disuruh 30, nanti di 40 dikali 2 lagi, terus dikali 2 lagi, dikali 2 lagi, kan bakal lama. Jadi cara nyarinya pakai rumus yang tadi. Ada yang mau ditanyain? Nah, kalau manual tuh kayak gitu, tapi kan nggak mungkin juga kalau misalnya kan kimia itu kalau ujian waktunya tuh emang suka nggak berperik kemanusiaan ya. Kayak uplak aja itu kimia waktunya kan mepet banget ya. Jadi sebisa mungkin kita tuh ngerjain soal cepat mungkin. Oke, paham nggak? Kalau udah boleh lanjut. Mau nambahin dikit. Kalau kayak gini kan masih dikit nih, kayak 20 ke 80, ya udah manual aja, takutnya tuh kita tuh lupa rumus gitu. Padahal ini kan bisa manual, selagi bisa ada jalan lain ya udah nggak apa-apa. Lain kalau ganda kan nggak butuh ini, nggak butuh carian kan biasanya. Nah bisa tuh kayak gini, kecuali kalau esai ya udah kayak tadi pakai rumus. Tergantung nyamannya aja sih sebenarnya. Oke, yang penting paham. Terima kasih. Nah, selanjutnya dia tuliskan nilai KC dan KP untuk reaksi di bawah ini. Ini reaksinya kayak gini nih. Nah, kalau untuk yang KC sama KP itu tuh yang kita lihat, fase itu sangat berpengaruh. Yang kita lihat tuh yang kita ambil cuma fase gas sama aki. Nah, sedangkan solid sama liquid itu enggak kita gunain karena nanti nilai solid itu sama dengan 1. Jadi percuma kan kita masukin kayak ya udah anggap nggak ada deh. Sebenarnya bukan anggap nggak ada, sebenarnya bukan nggak ada tapi dianggap nggak ada karena dia nilainya tuh 1. Kan percuma kan mau dibagi mau dikali juga nggak ada nilai gitu. Jadi kalau ini kan nanti gunain berarti ini sama ini sama ini. Nah, ininya nanti kalau kayak gini kan S-nya nggak digunain nih. Nah, sedangkan gas sama aki kita gunain. Tuh, jadi dapatnya tuh kayak gini karena KC itu berarti kan konsentrasi yang di produk dipangkatin dan koefisiennya nanti dibagi dengan konsentrasi yang di reaksi dipangkatin juga dengan koefisiennya. Nah, kita lihat dulu yang A nih. KC sama dengan konsentrasi N2 kali konsentrasi O2 per NO pangkat 2. Nah, kita lihat ini. Ini kan koefisiennya 1, ini ada 2. Berarti ini tadi kan pangkat 2. Ini N2 O2 per NO pangkat 2. Nah, kayak gitu juga selanjutnya untuk yang B sama C. Nah, kalau yang B tadi, nah ini kan solid nih, S nih, padat. Berarti nanti kan 1. Nah, berarti 1 per gitu. Nah, terus untuk KP, berarti yang tekanannya sama sih cara nulisnya kayak gini gitu. Nah, kayak gini kayaknya paham lah kan semuanya gimana? Apa ada yang masih bingung juga nih? Kenapa 1, kenapa pangkat gitu? Atau lanjut nih? Gimana guys? Paham nggak? Nih kayak gini kan, ini S-nya solid, jadi nggak dimasukin itu. Oke, lanjut ya. Nah, oke.
Oke, di soal berikutnya ada mengenai larutan buffer gitu ya, penyangga. Nah, perhatikan campuran larutan-larutan berikut. Campuran di bawah ini yang merupakan larutan penyangga adalah, nah kalau kita dapat soal kayak gini, kita juga harus bisa lihat gitu larutan-larutan mana aja yang merupakan pasangan dari asam-asam dan basa konjugasi atau basa dan asam konjugasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang merupakan asam dan basa konjugasi adalah yang B, yaitu HCN dan NaCN. Yang mana HCN merupakan asam lemah dan NaCN adalah basa konjugasi, sehingga keduanya bisa disebut sebagai larutan penyangga atau buffer. Nah, kalau kita lihat yang A sendiri kan HCl dari asam kuat, dan KCl adalah garam yang sama-sama kuat nih. Nah, berarti nggak bisa nih mereka jadi buffer. Begitu juga dengan yang C, D, dan E kalau kalian perhatiin. Nah, jadi kalau misalnya dapat soal kayak gini, kita langsung lihat aja mana yang merupakan asam atau basa lemah, dan pasangannya itu harus kebalikannya nih, basa dan asam konjugasinya. Nah, udah jelas belum atau ada yang mau ditanya? Mau nambahin dikit nih. Pokoknya ya, kalau bahasa mudahnya asam lemah sama basa kuat, basa lemah sama asam kuat, atau asam lemah sama garamnya kayak gini. Kayak gini kan asam lemah sama garam yang si asam lemahnya tuh sama yang basa kuat gitu. Ini kan NaOH basa kuat nih, CN kan asam lemah. Nah, berarti ini bisa. Sedangkan kalau ini asam kuat sama garam yang sama-sama kuat, nggak bisa nih. Ini basa lemah, oke basa lemah nih. Lihat yang ini basa lemah sama basa kuat, nggak bisa gitu. Terus yang ini, nah ini jangan kekecoh nih, nanti takutnya malah terkecoh. Ini kan oke asam lemah nih. Ini basa kuat nih, ini kan juga lemah nih. Tapi ini bukan CH3COO-Na. Kalau ini CH3COO-Na mungkin ini jawabannya bisa 2 nih, tapi kan ini beda gitu. Jadi nggak bisa digunain. Terus yang ini basa kuat kan NaOH sama ini KCl nggak bisa juga gitu. Oke, ini ada yang nanya, izin bertanya cara membedakan garam sama basa atau asam, bagaimana ya soal suka keliru. Nah, kalau misalnya mau jawab soal-soal tentang hidrolisis dan larutan penyangga, itu kan ada hubungannya dengan bab yang asam basa ya. Nah, kita sendiri juga harus hafal nih, seenggaknya kan ada beberapa asam basa yang kuat. Seenggaknya kita harus hafal yang kuatnya dulu, dan kalau misalnya udah di larutan buffer atau penyangga ini, kan mereka ini konjugasinya adalah gabungan ya. Misalnya nih dari KCl. KCl sendiri itu berarti tadinya sebelum dicampur itu dari KOH dan HCl. Yang mana keduanya sama-sama kuat. Nah, kalau misalnya yang D nih NaCN itu kan dari NaOH dan HCN ya. NaOH itu basa kuat dan HCN itu lemah. Nah, berarti dia bisa dibilang sebagai asam basa konjugasinya. Karena yang tadinya kuat itu Na, yang CN itu lemah, berarti bisa dibilang asam konjugasi. Nah, untuk yang C itu NaOH itu emang udah basa kuat, dan kalau NH4OH nah itu juga termasuk basa lemah, karena NH4 itu dari yang asam yang lemah dan OH itu kuat. Nah, kalau misalnya yang D itu emang bukan pasangannya sih, karena yang pertama itu CH3COOH yang merupakan asam lemah, dan di sini dipasangin sama HCOONA yang emang bukan berasal dari CH3COOH nih. Nah, kemudian yang E, NaOH berarti kan emang udah basa kuat. Nah, kemudian ada di sini KCl. KCl itu balik lagi ke nomor 1 yang merupakan garam. Jadi emang kalau misalnya ini, kalau membedain antara asam, basa, dan garamnya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya senyawa itu awal mulanya sebelum jadi garam tuh apa. Jadi kita bisa tahu itu konjugasi asam atau basa sih,
Karena dilihat dari mana nih yang kuat. Nah, contohnya kayak NaCN tadi. Na itu dari NaOH, basa yang kuat. Cn itu dari HCN, asam lemah. Jadi kita bisa bilang NaCN itu adalah basa konjugasi. Itu udah jelas belum ya? Pokoknya ini intinya juga dihafal sih. Yang umum-umum lah, ini kayak gini kan masih umum, kayak jarang lah kayak yang susah-susah pakai kayak HCN, HCl, yang 4OH, yang kayak gini masih umum. Pokoknya wajib banget dihafal atau ngebiasain ngerjain soal gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, aku lanjut ya. Senyawa dengan rumus molekul C5H12O termasuk kelompok senyawa aldehida, B ester, C ester, D alkanon, E basa karboksilat. Nah, jadi di senyawa-senyawa turunan alkana ini tuh punya rumus umumnya masing-masing. Nah, si rumus umumnya itu ada macam-macam. Nah, dari aldehida dulu. Aldehida itu punya rumus CnH2nO. Kalau ester rumus umumnya tuh CnH2nO2. Kalau ester CnH2n plus 2O. Kalau alkanon itu sama kayak aldehida karena itu tuh berisomer fungsi. Jadi cuma beda si gugus fungsinya aja. Dan kalau basa karboksilat itu nggak ada adanya asam karboksilat. Nah, jadi kalau untuk soal yang itu kan C5 kan yang tadi itu si rumusnya itu kan C5H12O. Nah, dari C-nya dulu kan Cn tuh kan N-nya 5. Nah, terus di si H hanya itu 12. Berarti 12 itu 5 dikali 2 atau 2N tambah 2. Berarti udah masuk tuh ke Cn H2N tambah 2. Terus di akhirnya ada O. Jadi kan dari pilihan ini tuh yang sama si rumusnya itu yaitu di ether. Jadi untuk soal yang ini jawabannya ether. Paham nggak? Ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya masih bingung, oke, Kaspa mau nanya apa? Nah iya, jadi dari ini tuh dari turunan alkana tuh ada yang sama. Nah, kalau apa sih alkohol itu sama kayak ether si rumus itunya si rumus molekulnya. Kalau aldehid sama kayak alkanon dan ester itu sama kayak asam karboksilat. Jadi mereka tuh sama si rumus molekulnya tapi di rumus struktur si rumus fungsinya itu berbeda. Mungkin nanti bisa aku jelasin lebih lanjut di soal selanjutnya. Oke, sama-sama ya. Izin stop share dulu, dilanjutin sama Rifki. Oke, apa udah terlihat? Sudah, sudah. Nah, ini soal mungkin ini tuh soal terakhir ya dari
Dan juga akan aku jelasin lebih lanjut tentang gugus-gugus fungsinya. Nah, struktur molekul berikut yang termasuk ke dalam alkohol tersier adalah ini pH-nya bisa dilihat ya. Nah, untuk alkohol tersier itu si gugus OH terletak pada C yang mengikat apa ya? C-nya itu nggak mengikat H tapi udah mengikat gugus-gugus yang lain. Jadi di C-nya tuh yang tunggal. Nah, bisa kita cek satu-satu nih. Kalau nggak capek itu bisa dicek satu-satu, tapi biar mempermudah kita lihat dulu dari CA-nya dulu. Di sini rumusnya kan CH3, CH2, CH, OH, CH3. Nah, si OH ini artinya berikatan pada CH yang ini. Nah, kalau gini tuh berarti si OH-nya berikatan pada atom C sekunder. Jadi alkoholnya itu termasuk alkohol sekunder. Kalau digambarin tuh ini tuh jadi gini. 3. Nah, si OH-nya tuh yang ini di sini. Nah, kalau OH-nya terletak pada C yang ada H-nya, yang OH-nya itu berikatan pada CH, nah si alkoholnya itu termasuk alkohol sekunder. Jadi suka banyak tuh soal mana yang termasuk alkohol primer, sekunder, sama tersier. Nah, kalau OH-nya berikatan pada atom C yang berikatan sama H atau OH-nya ada di CH, dia tuh disebut alkohol sekunder. Nah, kalau untuk alkohol tersier kita coba dilihat yang B. Nah, B itu aku lebih persingkat ya. Nah, itu C berikatan pada CH3 2 kali. Nah, di sini baru OH. Nah, kalau ini baru disebutnya alkohol tersier karena OH-nya berikatan pada atom C yang udah berikatan sama 3 gugus alkil yang lain. Jadi kalau intinya dilihat alkohol primer, sekunder, tersiernya itu kalau alkohol primer nanti berikatannya si OH-nya sama CH2. Nah, kalau alkohol sekunder pada CH, nah kalau alkohol tersier berikatannya cuma pada C yang sendiri. Paham nggak? Nah, kalau misalnya yang C ini, ya tuh si OH-nya udah jelas berikatan sama C yang CH2. Jadi kalau ini alkohol primer. Nah, kalau yang D, ini tuh bukan alkohol, tapi ether. Karena rumus gugus fungsi ether itu kan strip O strip. Nah, jadi ini tuh masuknya ether. Ini juga sama masuknya ether. Karena kan CH3, strip O, strip CH2. Gimana? Paham nggak? Buat ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau misalnya belum ada, aku tambahin dikit. Paling untuk, kan tadi ada yang nanyain kalau misalnya alkohol sama ether itu sama. Nah, emang sih rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya tuh kalau alkohol dia tuh cirinya tuh strip OH. Kalau ether itu strip O strip. Jadi dia tuh bakalan berada di antara gugus alkil. Nah, terus ada juga aldehid sama alkanon atau keton. Nah, kalau aldehid dia tuh si gugus fungsinya C O. Ini buat aldehid ya. Kalau misalnya alkanon hampir sama. Ini O, tapi di sini dia tuh mengikat lagi gugus alkil yang lain. Aku tulisin kalau gugus alkil itu R ya.
ini buat aldehid sama alkanon, dan untuk yang dua lagi itu asam karboksilat sama ester. Itu juga sama, cuma beda di itunya aja. Nah, ini buat asam karboksilat. Nah, kalau misalnya ester, ininya ke atas, ini berikatan O, tapi ininya tuh ke gugus alkil lagi, nggak sama H. Jadi jangan sampai ketukar tuh antara ether sama ester. Kalau ether, si O-nya tuh nggak ngapit C, jadi OCH. Kalau misalnya nanti ester, biasanya di rumus manfaat gini tuh OCO. Bentar, Ki. Nah, mau nambahin dikit nih. Kayak yang alkohol sama yang ether kan. Nah, kalau ether itu, dia tuh nggak mungkin di ujung. Karena kalau dia nanti di ujung, O-nya nanti bakal berubah jadi si alkohol. Nah, di dalam gitu. Ether. Sama nih juga kayak yang keton sama aldehid. Yang keton itu nggak mungkin di luar, kan pasti di dalam gitu. Karena kalau di luar nanti jadi bentuknya kayak aldehid gitu. Mau nambahin juga sih. Asam karboksilat juga kurang lebih sama. Biasanya kalau asam karboksilat cuma ujungnya tuh nantinya COOH. Contoh dari asam karboksilat itu ada cuka ya, atau CH3COH. Nah, itu tuh satu contoh dari asam karboksilat. Nah, kalau jadi apa sih, OCOCH. Nah, contohnya itu gitu. Paham nggak? Ki, boleh minta tolong gambarin satu rumus yang alkohol sama ether bisa ngebedain gitu. Takutnya Strukturnya ya gitu. apa, strukturnya apa, rumus manfaat kayak gini? Yang Ini aku hapus dulu ya. Nah, kalau misalnya alkohol, misalnya tuh gini. Ini benar ya. Nah, kalau misalnya alkohol tuh contohnya gini. Nah, gini. Nah, ini buat perbedaannya ya. Nah, kita bisa lihat nih dari si jumlah atom C sama H-nya itu sama. Di sini kan C-nya ada 1, 2, 3. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, untuk H-nya di sini 3 tambah 2 tambah 2 7 tambah ini 8. Ini juga 3 tambah 2 5 tambah 3 8. Nah, jadi rumus molekulnya sama tapi rumus strukturnya itu berbeda. Ini ada chat. Izin tanya, kalau pertanyaan tentang struktur molekul kan kalau digambar takutnya waktunya habis. Berarti langsung lihat aja ke bagian OH ataupun apapun yang ditanya. Itu nempel kemana atau harus digambar dulu karena dikhawatirkan tertukar sama struktur yang lain. Oke, nah kalau dari aku sendiri biasanya kalau cuma apa ya, tentang struktur molekul dari asam di spesifik ke gugus fungsinya, langsung lihat dulu aja ditanyanya tentang apa. Kalau misalnya tentang alkohol nih, kita lihat tuh si OH-nya, misalnya lihatnya dari jenis alkohol dulu kayak soal yang gini. Nah, kalau jenis soal gini kita cuma lihat aja dari COH-nya. OH-nya nempel di CH yang mana. Kalau
nempel di CH2 kayak gini, ini tuh primer. Kalau nempel di CH, dia tuh sekunder. Kalau nempelnya di sini, bareng C sama CH3, dia itu tersier. Nah, kalau misal ditanya tentang ether, kita lihat aja kalau misalnya ada O di tengah, dia tuh ether. Terus aku kasih contoh yang lain. Misalnya CH3, CH2, COOH. Nah, kalau misalnya gini, ini tuh kan COOH. Nah, kalau COOH ini masuknya ke asam karboksilat. Jadi tinggal lihat aja kalau misalnya ada OH nih, tapi dia tuh ada O juga, CO. Nah, jadi ini tuh nanti masuknya ke asam karboksilat. Kalau misalnya kita disuruh nyari gugus senyawa ester, tinggal ini aja. Kan kalau ester itu O-nya itu ada 2 terus mengapit C. Misalnya gini, CH3, CH2, terus O, CO, CH3. Nah, kalau misalnya kita disuruh nyari ester, nah kalau misalnya disuruh cari ester, cirinya tuh kita tinggal lihat yang ini ada. Kalau asalnya ada OCO berarti dia itu gugus ester. Kalau COOH dia itu asam karboksilat. Kalau OH alkohol ini ether. Ya ether. Kalau misalnya ada lagi ya, CH3, CH2, bentar. O, C, H. Nah, ya, oh ya. Nah, kalau misalnya ada gini, ada O, C, H, dia itu masuknya ke gugus aldehida. Kalau misalnya aldehida, dia tuh O, C, H. Pokoknya intinya tuh kalau udah O terus C, H. Kalau misalnya disuruh alkanon, biasanya CH3, CH2, ada, bentar. Oh, Boleh motong bentar? Ya, boleh. Nah, maaf ya. Ini boleh teman-teman cari di Google gugus fungsi hidrokarbon yang digambar. Soalnya gambar kan biasa ada tabel, langsung ada tabel tuh kayak gini. Kelihatan nggak sih? Udah nggak kelihatan lagi. Pokoknya cari aja di gugus fungsi hidrokarbon. Nah, nanti sambil nyimak yang dibahas sama Rifki. Mana tahu kan bisa kelihatan langsung kayak lebih paham gitu. Saran aja. Terima kasih. Gugus fungsi hidrokarbon ya, yang digambar, yang ada tabel-tabelnya. Oke. Jadi gimana? Jadi biar mempersingkat waktu bisa tuh kita langsung lihat aja dari ciri dari senyawa yang dicari. Nah, terus kita tuh buat mastiin boleh tuh udah ketemu, udah kita tahu cirinya, kita gambar dulu sih gambar apa sih rumus strukturnya. Nah, kalau misalnya udah sesuai berarti itu jawabannya. Kalau misalnya belum, bisa dicari lagi. Bisa aja si rumus manfaatnya itu sama kayak gini, ada cirinya, misal ada gini kan, ini sama kan kayak gini. Nah, tapi misalnya tuh apa ya, dicari juga apa ya, kayak enggak, kalau misalnya ada alkohol primer, sekunder, tersier kayak alkohol. Nah, ini tuh tinggal ini aja, misalnya kan udah ketemu tuh yang ada OH, OH. Nah, kita cek aja bikin rumus strukturnya, itu mungkin bisa membantu buat mengefektifkan waktu. Oke, udah paham belum? Jadi biar hemat waktu itu kita harus sudah tahu dulu tuh si gugus fungsi itu cirinya, gugus fungsi turunan alkana itu gimana aja, kalau alkohol gimana, ether gimana. Nah, udah tahu, kita kalau itu harusnya lebih dihafal ya, Mut. Kalau gugus fungsi itu kita harus hafal. Kalau nggak salah ada 6. Oke.